Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Naufani dengan NIM K00232113 dari kelompok SGD A8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proses melahirkan pada ibu hamil. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pemeriksaan pelvis ibu hamil. Pemeriksaan pelvis pada ibu hamil itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pelvic metric dan yang kedua ada vaginal touch. Pelvic metric itu adalah metode mengukur pelvis ibu hamil dengan mengukur dimensi tulang panggul. Ada dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik diagnostik, pemeriksaan penunjang pakai alat seperti Ronsen, MRI, dan USG, dan juga pemeriksaan panggul luar dalam. Jadi wanita yang tidak disarankan melahirkan per vaginal itu wanita yang cephalopelvic disproportion atau tulang pelviknya sempit dan juga tinggi badannya kurang dari 150 cm. Pengukurannya itu terdiri dari PAP, yaitu pengukuran konjugata vera, konjugata diagonal. Selanjutnya ada pengukuran PTP, yaitu mengukur diameter interspinosum. Selanjutnya ada PBP, yaitu mengukur diameter anteroposterior. PAP itu ukurannya konjugata vera harus di antara 9,5 sampai 11 cm. Konjugata diagonalnya harus di antara 11,5 cm sampai 13 cm. Selanjutnya untuk PTP itu daerah paling sempit. Ini tuh diameter interspinosumnya harus 9,5 cm sampai 10,5 cm. Terus untuk PBP itu diameter antara posteriornya harus 10,5 sampai 12 cm. Selanjutnya, pemeriksaan kedua itu vaginal touch. Ini mungkin agak sakit ya. Sakit banget malah. Apabila kondisi tidak mendukung dilakukannya pemeriksaan penunjang, maka harus melakukan pemeriksaan fisik diagnostik dengan vaginal touch. Cara melakukan pemeriksaan vaginal touch itu memasukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh fornix posterior. Lalu tandai tangan dan mengukur menggunakan penggaris untuk mengetahui konjugata diagonalnya. Untuk mengetahui konjugata vera, maka konjugata diagonal itu dikurangi 1,5 cm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang Hodge. Bidang Hodge itu adalah bidang yang dipakai obstetri untuk mengetahui seberapa jauh turunnya bagian bawah anak ke dalam panggul. Bidang Hodge ini dibagi menjadi 4. Itu ada bidang Hodge 1 yang ini. Selanjutnya ada bidang Hodge 2 yang ini. Dan ada bidang Hodge 3 yang ini. Dan ada yang terakhir ada bidang Hodge 4. Nah, masing-masing ini punya letaknya masing-masing. Nah, pembagian bidang Hodge. Bidang Hodge 1 itu bidang datar yang melalui bagian atas simfiksis dan promontorium. Bidang ini dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul. Ditarik setinggi aditus pelvis. Dan bidang Hodge selanjutnya ada bidang Hodge 2, itu bidang yang sejajar dengan bidang Hodge 1, terletak setinggi bagian bawah simfiksis os pubis dan sejajar dengan Hodge 1. Selanjutnya, tadi kan ada bidang Hodge 1 dan 2. Bidang Hodge 3 ini bidang yang sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2, terletak tinggi spina ischiadica kanan dan kiri keduanya. Selanjutnya ada bidang Hodge 4, ini juga bidang yang sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, dan 3, itu juga terletak setinggi os coccygeus. Nanti kalau ditarik itu sebenarnya bakal sejajar gitu. Selanjutnya adalah ciri-ciri pelvis ibu hamil yang dapat melahirkan secara per vagina. Jadi ibu hamil yang bisa melahirkan secara normal. Yang pertama itu ciri-cirinya pelvisnya berbentuk ginekoid atau seperti lingkaran. Dan tinggi badan ibu hamilnya itu juga harus lebih dari 150 cm. Selanjutnya, tulang pelvis ibu hamil ini ukurannya tidak sempit agar memudahkan bayi untuk keluar.
dan memiliki ukuran tulang pelvis sesuai standar. Nah, bagaimana untuk mengetahuian? Nanti cara mengetahui ukuran tulang pelvis yang sesuai standar itu melalui pemeriksaan pelvic metric tadi. Bisa melalui vaginal touch atau pelvic metric tadi. Selanjutnya ini untuk ukurannya, pintu atas panggul. Yang pertama itu ada conjugata vera, dia itu ukurannya antara 9,5 sampai 11 cm. Cara mengukurnya seperti yang tadi telah disampaikan, conjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Selanjutnya, untuk conjugata diagonalis itu ukurannya 11,5 cm sampai 13 cm. Nanti kan pintu atas panggul, selanjutnya pintu tengah panggul. Itu daerah tersempit yang ada di panggul. Itu diameter interspinosumnya itu ukurannya 9,5 sampai 10,5 cm. Selanjutnya, pintu bawah panggul ini ukurannya diameter anteroposteriornya itu 10,5 sampai 12 cm. Nah, apabila pada ibu hamil ditemukan ukuran panggulnya di bawah normal, maka harus segera dilakukan persalinan secara non per vagina, bisa melalui sesar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat tugas kali ini.